Sungguh mulia dan hebat Tuhan kita, kekuatannya tidak terhingga, lebih dari segala yang ada. Nyanyikanlah pujian bagi Dia, hatiku kan selalu haus akan-Mu Tuhan. Dia yang membentangkan awan di langit, menyediakan hujan bagi bumi. Besar cinta-Mu bagiku, tiada ternilai kasih-Mu. Engkau layak disembah dan ajaib Kau Tuhan Yesus. Ku cinta Kau selama-lamanya. Cinta-Mu bagiku tiada ternilai kasih-Mu. Engkau layak disembah dan ajaib Engkau Tuhan Yesus. Ku cinta Kau, besar cinta-Mu bagiku, tiada ternilai
cinta Kau selama-lamanya. Baik, selamat malam Bro M. Apa kabar semuanya malam hari ini? Bro and sis. Wow. Saya percaya semua malam hari ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan malam hari ini, lambaikan tanganmu dan katakan ya, ini minggu terakhir di bulan Januari. Saya percaya dari minggu pertama kita starting di 2022, ada banyak hal yang sudah Tuhan lakukan, amin. Dan sebelum kita melewati di bulan ini, kita percaya Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Mari siapkan hatimu malam hari ini, bro and sis. Percaya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan buat kita, amin. Saya mengajak kita bangkit berdiri dan kita mau memuji Tuhan. Dan malam hari ini saya tahu ada banyak hal yang kita alami, tapi satu hal saya mau katakan bahwa Tuhan kita baik, amin. Mungkin engkau yang datang hari ini kau mengalami sakit, percaya engkau akan mengalami kesembuhan hari ini. Mungkin engkau dalam proses apapun yang kau alami, tapi imani itu bahwa Yesus baik bagi kita, amin. Teman-teman yang ada di rumah bro and sis, percaya juga Bapak Ibu bahwa Tuhan melakukan sesuatu itu adalah baiknya bagi kita, amin. Ada satu pujian saya mau kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kita imani pujian ini bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus, amin. Pada yang kedua tanganmu dan kita katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Iman ini ada kuasa dalam percaya. Katakan aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa. Nyanyikan pujian ini. Engkau yang sakit, engkau yang belum terima kesembuhan hari ini, engkau terima hari ini. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Mari warmat time ya, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi ya. Dengan iman ya, kita percaya bahwa Yesus baik buat kita, amin. Ada kuasa, come on. Ada kuasa, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa, amin. Ada kuasa dalam percaya. Haleluya. Aku dipulihkan, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa. Mari imani malam hari ini. Kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Saya mau dengar jemaat malam hari ini. Setiap kita nyanyikan pujian ini. Ada kuasa Dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. ada kuasa dalam nama. Lebih lagi ada kuasa. Ada kuasa. Ada kuasa dalam percaya.
percaya ada kuasa, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan meninggikan namanya. Haleluya. Lebih lagi. Kita mau satu suara tinggikan namanya, amin. Sama-sama kita katakan namanya Tuhan. Benar ada Ya
kuasa di dalam namanya, amin. Sekali lagi dengan meriah katakan haleluya. Mari angkat kedua tanganmu malam hari ini, kita mau menyembah dia. Dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita malam hari ini. Yes Lord. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, Tuhan buat kebaikan. Tuhan sanggup, Kau pernah gagal, dan Tuhan perkasa. Kau lebih segala yang ku minta, Dia telah kerjakan dan bangkit. Yes Lord. Tuhan Kau sanggup, ada kuasa. Tuhan Kau sanggup. Oh. Dia ada di pihak kita malam hari ini. Katakan dengan iman, Tuhan ada di pihak kita. Gak jalan melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit. Kuasa selamanya, Tuhan Kau sanggup dan bangkit. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Kau sanggup Tuhan, hanya bersama-Mu kami aman Tuhan. Haleluya. Dan namanya kan ku percaya, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, ya, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Saya mau dengar semuanya suara dan bangkit. Yes Lord. Hanya di dalam-Mu. Yes Lord. Sekali lagi dengan iman dari hatimu dan bangkit. Kau sudah bangkit bagi kami Tuhan, dan Kau hidup buat kami Tuhan. Oh.
akan selamanya. Tuhan selama-lamanya, selamanya. Sekali lagi, selamanya. Tuhan kau sanggup. Haleluya. Selama-lamanya kau Tuhan kami. Selama-lamanya kau tetap Allah kami. Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu Yesus. Ditinggikan namamu Tuhan, diagungkan namamu. Malam hari ini kami bawa syukur kami hanya kepadamu Tuhan, hanya kepada satu nama. Hanya nama Yesus yang hidup, nama Yesus yang memberikan kemenangan. Oh, come on, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, dimuliakanlah namamu, ditinggikanlah namamu, diagungkanlah namamu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory, glory bagimu Yesus Tuhan. Oh. Hanya kau yang layak, yang layak, yang layak terima segalanya. Haleluya Tuhan. Ya, kami terima kemenangan darimu. Oh. Haleluya. Hanya satu nama yang kami sembah, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang kami sembah. Tidak ada Allah lain yang kami sembah, hanya satu nama, nama yang besar yaitu Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau baik, kau baik, kau baik Tuhan. Yes Lord.
Kau layak terima segalanya malam hari dari hidup kami Tuhan. Dengan apa akan kami balas Tuhan? Selain kami hanya memuji, menyembah Engkau Tuhan. Itu yang Engkau sukai dari kami malam hari ini Tuhan. Makasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Yes Lord. Kau ada di tempat ini malam hari ini Tuhan. Engkau tahu akan isi hati kami malam hari ini Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, kami mau katakan Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord. Kami mau terus tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan malam hari. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik bagiku. Dengan iman katakan Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Yesus baik. Dia baik. Dia baik. Baik dari hatimu, come on. Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Yes Lord. Ini iman kami malam hari ini Tuhan. Kau baik, Kau baik. Ya rasakan kebaikan Tuhan, nyanyikan pujian ini. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Oh. Yesus baik. Dia baik bagi. Saya mau dengan semuanya suara yang katakan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus Dia baik. Dia baik buat saya lebih lagi. Ya Yesus baik. Ya haleluya. Yesus baik. Dia baik bagi. Katakan ya Yesus baik. Ya dengan iman. Dia baik. One more time. Ya Yesus baik. Dia baik bagiku. Yang merasakan berikan tepuk tangan dalam meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat setiap kami Tuhan. Di minggu yang terakhir ini Tuhan, di bulan Januari, kami merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tanda kami merasakan kebaikan itu Tuhan, kami tetap bersyukur dan kami mencintai Engkau Tuhan. Dalam segala hal apapun Tuhan. Kami mau tetap Tuhan katakan, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Maria merasakan kebaikan Tuhan. Sekali lagi tepuk tangannya Maria buat Tuhan. Lebih meriah lagi, haleluya. Wow.
Tetap berdiri teman-teman, Bapak Ibu semua ya. Saya percaya di minggu terakhir ini bulan yang sangat luar biasa buat kita untuk start kita masuk ke bulan Februari. Sama-sama kita membaca ayat ini, deklarasi ayat ini. Ini ayat sebagai kita untuk kita merenungkan sepanjang minggu ini, amin. Dalam Matius 5 ayat 7. Kita nyatakan firman Tuhan ini dari hatimu, percaya bahwa Yesus baik buat kita, amin. Sama-sama kita baca dari Matius 3, 2, 1. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi dengan iman ya. 3, 2, 1. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tetap rendah hati, tetap jaga hati apapun yang kita alami, percaya bahwa Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Saya mau menyambut Bapak Ibu teman-teman yang Broensis yang mungkin baru pertama kali hadir di Pro-M. Mungkin bisa melambaikan tangan. Kami mau nyambut dengan hangat, dengan sukacita. Kalau ada ya, ada malam hari ini? Oh, belum ada. Yang pastinya minggu depan dan sebagainya dan seterusnya kita tetap bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan, amin. Dan ini bulan Kongsi Faca ya. Selamat tahun baru Imlek buat teman-teman semua. Coba lihat kiri kanan dan katakan Singing Kuala, selamat hari raya Imlek ya. Wow. Ya buat teman-teman yang merayakan ya. Wow. Ya hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yang sangat luar biasa. Biasa kalau saya panggil tuh Bapak, tapi kalau kali ini Bro ya. Ya Bro Julian, pasti tahun minggu. Tadi teman-teman juga siapa Bro Julian gitu ya. Saya sengaja nggak ada foto, tapi teman-teman nanti siap hatimu, buka hatimu, terima kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Pastikan hari ini kita ngalami sesuatu yang baru daripada Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kita saksikan news berikut ini. Shalom Jemaat ICM, Peng An. Selamat beribadah kami ucapkan buat seluruh jemaat ICM yang hadir secara onsite maupun online. Dan mari persiapkan hati saudara untuk memuji Tuhan dan alamilah kuasa kesembuhan dan pemulihan selama beribadah. Dan kami mengucapkan welcome home, home of discipleship. Dan apa saja agenda kita dalam sepekan ini, mari kita saksikan bersama. Puji Tuhan, dalam rangka Plan Imlek 2573 Kongceli tahun 2022, ibadah raya Tionghoa minggu lalu dilayani oleh Pastor Ahyong dari Jambi. Berikut liputannya. Thì hai chơi mùa năng cái qua giết ai quên đi,所以 năng cái giết ibadah raya Tionghoa bocor. Nah ibadah raya Tionghoa kui to teng dusi, to ekai lebih baik, to lah ho ji gue. Puji nama Tuhan, kelas BDK akan segera dimulai. Bagi jemaat yang rindu menjadi pembina BDK, dapat hadir di kelas Training for Trainer yang diadakan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, pukul 7 malam di Ruang Kega. Dan untuk KKR BDK akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, pukul 7 malam di Ruang Ibadah Raya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Niko. Bagi pasangan muda-mudi yang akan merencanakan pernikahan, persiapkanlah pernikahan saudara dengan baik dan bangunlah dengan fondasi yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Opening kelas bimbingan pranikah pada hari Kamis tanggal 17 Februari pukul 7 malam di ICM Bengkong. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Serifin. Mari kita tetap menghidupi kebiasaan yang baru, yaitu kehidupan doa yang dahsyat. Mari seluruh jemaat ICM bergabunglah dalam acara doa pagi setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Doa pagi bersama dengan Panatua dan kita akan menerima perjamuan kudus.
Setiap PKS dapat membagi link Zoom kepada anggota Komsel masing-masing. Fokuslah ke depan dan lihatlah hal-hal besar yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Jangan lewatkan ibadah yang super kreatif, ibadah Pro M, malam ini pukul 6.30 malam dengan topik No Turning Back dengan pembicara Bro Julian. Bawalah seluruh persembahanmu ke rumah Tuhan dan berikanlah dengan kerelaan hati penuh sukacita dan ucapan syukur. Jemaat dapat mengambil amplop persembahan yang telah disediakan di pintu masuk dan masukkan kembali ke kotak persembahan yang telah disediakan. Dan bagi jemaat yang ingin memberi secara online, tersedia QR Code ICM Bengkong. Silahkan scan barcode melalui M-Banking atau portal pembayaran online lainnya. 新年来了，准备好了吗？我们华人分享快乐。在新年，我们去拜年，还有对爸爸妈妈、小孩子、亲戚分享大红包。 Marilah dalam momen Imlek ini kita saling mengunjungi satu sama lain, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan. 所以我们祝你们 QQQ 咩，恭喜發財， Xinjia Jui, 新年快樂。Saya Anton, Saya Christina, God bless you all. Ya, beri kemuliaan dulu dong buat teman-teman kreatif kita. Ya, Bro and Sis diberkati malam hari ini. Amin. Gak ada suaranya. Bro and Sis diberkati malam hari ini. Amin. Ya, izinkan saya buka masker ya, sudah sendirian. Haleluya. Masih ada yang mau hadir ya. Hari ini saya ucapkan dulu buat yang keturunan ya, Sinen Kuaile Kongsi Pacai ya, semoga selalu diberkahi tahun ini. Amin. Ya, buat Bro and Sis, saya nggak mau Bro and Sis ngantuk malam hari ini ya. Jadi saya mau ajak Bro and Sis bangkit berdiri dulu. Kalau saya bilang Pro M, Bro and Sis harus bilang no turning back, no turning back, no turning back. 3 kali, oke? Ya. Pro M. Masih ngantuk sekali lagi. Pro M. Sekali lagi ya. Pro M. No turning back, no turning back, no turning back. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, silakan duduk. Kenapa hari ini kita berbicara tentang no turning back? Ya, beberapa Bro and Sis pasti tahu artinya, saya percaya ya. Tidak ada kata untuk kembali, tidak ada jalan buat kembali. Ya, jadi Bro and Sis harus sadar betul ya, bahwa malam hari ini setelah mendengar kebenaran ini tidak ada lagi jalan buat kembali. Jadi saya masih kasih kesempatan buat Bro and Sis yang masih mau berpikir dan mau meninggalkan tempat ini, silakan. Karena setelah mendengar no turning back gak boleh kembali lagi. Siap? Siap? Gak ada suara ya. Siap? Siap mendengar? Tidak ada kata kembali. Amin? Amin, tidak ada kata kembali? Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tempat ini anak-anak-Mu yang luar biasa, yang siap mendengarkan akan firman-Mu. Berikan pengertian kepada kami Roh Kudus untuk kami bisa menangkap akan isi pesan-Mu malam hari ini. Sehingga setiap kami boleh diubahkan. Setiap kami Tuhan boleh dimerdekakan. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang besar yang ada di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya setiap firman itu memerdekakan kehidupan kami. Berikan kami hati yang mau mendengar, telinga yang mau mendengar, hati yang mau taat, sehingga setiap benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Sebelum saya akan melanjutkan firman Tuhan malam hari ini, saya mau
Bro and Sis mengerti satu kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengerti kebenaran ini, maka apapun yang saya ajarkan nanti, ya kita akan belajar sama-sama, akan sia-sia. Ya, jadi tolong tangkap baik-baik malam hari ini. Kita manusia itu terdiri dari 3 bagian, betul? Ya, bisa ada yang bantu saya? Yang pertama apa? Kita terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Oke, saya anggap Bro and Sis tahu itu semua. Tapi apakah kita semua mengerti tentang 3 bagian ini? Ya, karena 3 bagian ini akan mengubah hidup kita kalau kita bisa mengerti betul-betul. Ya, secara teologi pengajaran ini dibilang trikotomi. Ada yang percaya 2 bagian saja, tapi ada yang percaya 3 bagian. Ya, saya percaya 3 bagian. Ya, roh, tubuh, jiwa. Seringkali kita mendengar bahwa kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Itu kebenaran firman Tuhan buat hidup setiap kita. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Saya adalah manusia tubuh yang memiliki jiwa dan memiliki roh. Bukan. Kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jadi kalau saya katakan 3 bagian itu, kira-kira yang paling penting yang mana? Roh, sepakat? Ya. Kenapa sih roh? Karena ketika kita lahir baru, ya, ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kita. Ketika pertama kali saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, saya merasakan sukacita yang begitu besar. Saya pulang ke rumah dan ketika saya bercermin saya kaget. Kok gak ada yang berubah ya? Katanya kalau udah terima Yesus hidup saya akan berubah. Gak ada berubah. Fisik saya sama, tubuh saya sama. Ya, wajah saya tetap ganteng gak berubah gitu ya. Saya pikir akan lebih ganteng. Daripada bilang jelek mending bilang ganteng ya. Gak ada yang berubah. Apa yang berubah? Ya. Yang berubah ada di sebuah bagian yang tidak bisa kita lihat, yaitu roh kita. Ya, roh kita sudah seperti Dia. Firman Tuhan katakan, roh yang sama yang membangkitkan, kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian, itu yang ada pada setiap orang percaya. Katakan amin. Jadi roh kita itu adalah sesuatu yang sudah sempurna. Jadi apa yang belum sempurna? Ini PR kita bersama. Yang belum sempurna adalah jiwa kita dan tubuh kita. Ya, saya mau ajarkan ini kepada setiap Bro and Sis supaya Bro and Sis mengerti betul bahwa Tuhan sudah mengubah kita di dalam roh kita. Jadi tidak ada satu kata pun nanti kita bilang begini, gak ada yang berubah kok, hidup saya sama. Gak ada yang berubah. Saya udah ikut Tuhan 20 tahun, saya udah ikut Tuhan. Saya bertobat, saya pribadi, saya pertama kali bertobat tahun 90 di sebuah KKR. Ya, habis itu hidup saya berubah, tapi sama seperti Yesus, bangkit pada hari yang ketiga. Ya, kenakalan saya juga bangkit pada hari yang ketiga. Saya berubah lagi, balik lagi ke dalam manusia yang lama. Tapi pertanyaannya, apakah roh saya berubah? Tidak. Jiwa dan daging saya tidak bisa menuruti manusia roh saya. Tapi ketika saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, roh saya berbeda. Sejak saat itu, sekalipun saya tetap nakal, sekalipun saya tetap, kalau orang Sunda bilang baong ya, nakal, ada yang beda. Saya nggak merasa damai. Saya nggak merasa enjoy ketika saya melakukan dosa. Tahun 95, ya, saya merasakan hidup saya stagnan. Capek kayaknya hidup. Dosa kok diulang-ulang setiap tahun. Nggak pernah bisa lepas dari dosa.
96 akhirnya saya kuliah ke kota Jogja. Di situ Tuhan tanggap saya. Dan saya baru mengerti, dari tahun 90, roh saya tidak berubah. Hanya daging dan jiwa saya yang masih belum menuruti roh saya. Jadi malam hari ini kita sama-sama belajar mematikan keinginan daging kita untuk kita bisa belajar membangun apa yang ada di dalam kita itu boleh termanifestasikan keluar. Amin. Amin. Bro and sis bisa menangkap sampai sini? Bisa menangkap? Penting nggak? Bagaimana sih sekarang caranya bahwa manusia roh yang belum sempurna ini bisa termanifestasikan keluar? Nanti kita akan sama-sama belajar. Ya, ini penting sekali. Ada satu tools, ada satu alat ya yang bisa membuat manusia roh kita termanifestasikan keluar kuasanya. Bro and sis, kalau kuasa manusia roh kita ini bisa termanifestasikan, apa saja yang kita ucapkan itu bisa terjadi loh. Ya. Itu bisa terjadi. Karena apa? Karena roh kita sudah sama. Ya. Apa sih toolsnya? Tools ini dikatakan dengan kata iman. Iman. Ya, simple, iman. Berapa penting iman? Penting. Coba kita buka di 1 Yohanes 5 ayat 4. Bisa bantu saya? 1 Yohanes 5 ayat 4. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Saya baca sekali lagi. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Begitu penting iman kita. Dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah. Kalau kita lahir dari Allah, kita mengalahkan dunia ini. Amin. Ya. Tapi ada dannya, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Apakah kita memiliki iman di dalam hidup kita? Kalau kita memiliki iman, maka kuasa yang ada di dalam itu bisa mengalir keluar, termanifestasikan. Kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ya, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi, dengar baik-baik bro and sis, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saya garis bawahi yang pertama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman begitu penting. Tools ini begitu penting di dalam kehidupan kita. Karena kita akan menjadi orang yang sangat menderita. Kita menjadi orang yang sangat perlu dikasihani kalau iman ini tidak ada di dalam hidup kita. Ya, yang setuju lambaikan tangan. Yang di rumah juga boleh lambaikan tangan kalau setuju. Ya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan balik. Kembali lagi, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Ini nggak boleh dibalik-balik, jadi kita harus sepakat. Ya, Tuhan sudah menyelesaikan di dalam roh kita. Hanya PR kita sekarang, bagaimana manusia roh ini termanifestasikan menjadi daging kita. Amin? Amin? Bro and sis mau? Mau, saya juga mau. Ya, kita semua mau. Kita sama-sama belajar. Kebenaran ini simple ya. Saya akan ajak kita baca di dalam Kejadian. Sorry. Oke. No turning back, tidak ada jalan untuk kembali.
Bro and sis, kalau ada orang yang ngajak bro and sis, ya saya dulu SMA suka tawuran, ya. Wah seneng kalau udah tawuran ya, waduh tas udah buku-buku ditaruh di sekolah, ya diganti batu, masukin. Seneng banget, kenapa? Karena SMA saya SMA negeri, ya cowoknya banyak, jadi kita pede banget bakalan menang. Wah cowoknya banyak ya, jadi kalau diajakin perang, waduh paling semangat. Kenapa? Karena saya yakin, ya kita pasti menang, gitu ya. Karena cowoknya banyak, kita pasti menang, yakin. Jadi tidak ada kata kembali, gak ada. Oke, kita balik semua. Nah, tapi andaikan, ya pasukan kita sedikit, ya, kita pasti akan ragu-ragu, betul nggak? Mau ikut ragu-ragu, ya cuma segini. Mereka banyak ratusan, nanti dikejar-kejar ya. Waduh, dikejar-kejar pakai gear sepeda ya gitu. Dikejar-kejar. Sering lihat ya di TV ya, kayak begitulah kalau tawuran. Ya. Kejar-kejar. Kita nggak pede. Sama. Sekarang pertanyaannya sama. Kalau Tuhan ajak kita semua, kita pede nggak sama Tuhan? Kita yakin nggak kalau Tuhan itu pasti tolong kita? Kita yakin nggak kalau Tuhan itu akan berdiri di depan kita? Dia yang akan menghadapi setiap masalah yang ada. Kita yakin nggak? Kita yakin nggak kalau kita ikut Tuhan kita pasti menang menghadapi semua masalah? Kita yakin nggak? Kalau Bro and Sis yakin, berarti kata no turning back. Bro and Sis akan katakan dengan iman, no turning back. Karena Bro and Sis yakin Tuhan itu ada di pihak Bro and Sis, betul? Tapi kalau Bro and Sis tidak yakin, maka saya juga bisa pastikan Bro and Sis gak akan berani ngomong no turning back. Di dalam Tuhan, no turning back, gak akan berani. Karena gak yakin. Karena merasa hidup saya gak berubah kok. Saya Kristen 15 tahun hidupnya gini-gini aja. Saya Kristen 10 tahun hidupnya gini-gini aja. Gak berubah. Jadi agak ragu lah. Nah kita akan baca ayat ini. Ya, kita akan baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Wah ini paling suka saya. Dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Setelah itu Tuhan beristirahat. Ingat, Tuhan beristirahat bukan karena dia capek. Aduh capek, udah hari ke-6, hari ke-7 istirahat. Ya, bukan. Tuhan beristirahat karena dia melihat semuanya sudah baik sempurna, enggak perlu lagi diapa-apain, maka dia mengambil istirahat. Ya, nah, itulah konsep yang dipakai orang Yahudi sebagai hari Sabat. Ya, tapi kadang salah konsepnya. Ya, pokoknya satu hari dalam satu minggu enggak boleh bekerja. Itu ya, istirahat pokoknya di rumah aja. Ya, bahkan banyak orang Kristen sekarang yang menganggap ikut-ikutan hari Sabat, hari Minggu hari Sabat. Ya, padahal hari Sabat bukan hari Minggu. Pengen tahu nanti tanya Pak Stanley Wangka, ya, beliau yang sekolah Alkitab pasti tahu, ya. Itu hari Jumat sore sampai Sabtu sore, ya, Sabat. Ya, tapi kita nggak bahas itu hari ini. Kalau kita perhatikan ayat ini, ya, dari atas bawah, Bro and Sis, ini kebenaran yang simple tapi luar biasa. Ya. Bro and Sis tahu nggak bahwa manusia itu adalah mahkota ciptaan Tuhan yang tertinggi, yang setuju angkat tangan. Manusia adalah mahkota ciptaan Tuhan yang paling tinggi, bukan binatang. Amin. Kita memang
mencintai binatang. Ya, tapi kita percaya bahwa binatang bukan di atas manusia. Amin. Ya. Hari-hari ini banyak orang mendewakan binatang. Ya. Saya nggak berbicara tentang aliran-aliran agama, bukan. Tapi saya berbicara tentang hidup kita. Ya. Waduh, begitu sayangnya sama hewan peliharaan, tidak salah, sayang sama hewan peliharaan harus. Tapi mengalahkan sayangnya sama suaminya atau sama anaknya atau sama istrinya atau sama saudaranya. Kalau buat hewan peliharaan, makanannya dog food paling mahal yang agak lendir-lendir gitu ya. Tapi begitu saudaranya datang nggak bisa makan, ya adanya 10.000 nih kalau mau. Ya. Kalau buat anjingnya, salonnya seminggu 3 kali. Ya. Begitu dirawat luar biasa, tapi begitu saudaranya datang minta bantuan, ya adanya 50.000. Kalau mau ambil, nggak mau ya udah. Ya. Manusia itu adalah mahkota ciptaan Tuhan yang tertinggi. Kenapa? Karena manusia di ayat ini dikatakan, maka Allah di 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tidak ada kata-kata ini untuk binatang, tidak ada. Yang diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan, itu adalah manusia. Tapi perhatikankah kita, kenapa manusia yang merupakan mahkota ciptaan tertingginya Tuhan diciptakannya di hari terakhir, bukan di hari pertama? Ya, ada yang tahu? Kalau misalnya yang paling hebat kan biasanya pertama dong ya. Power Ranger itu yang paling hebat yang warna merah pertama, ya enggak? Semua yang pertama yang paling hebat. Ya, kenapa manusia diciptakan terakhir? Bayangkan kalau manusia diciptakan pertama, ya. Padahal daratan itu tercipta di hari keempat. Bayangkan, berarti 3 hari, Bro Ensis dan saya, kita berenang. Adam dan Hawa tuh berenang tuh, belum ada daratan, karena diciptain hari pertama kan. 3 hari, 3 malam loh, mereka berenang. Begitu ciptain daratan, akhirnya haleluya. Begitu dia menapakkan diri di daratan, Tuhan ciptakan pohon dan gunung. Jadi ketika dia jalan gini, ada pohon, dia mundur. Ada gunung, dia harus mundur menghindar. Ya, dia sibuk menghindar. Dia sibuk menghindar. Apa poin yang saya mau bilang? Sebelum Tuhan menciptakan manusia, dia menciptakan supply buat kita semua. Amin. Saya dulu sering main sama anak saya waktu masih kecil. Ya. Beberapa Bro Ensis kenal anak saya. Nah, saya suka mobil-mobilan diecast dan saya punya mereknya Tomica, nggak apa-apa ya. Saya nggak di branding tapi nggak apa-apa. Mereknya Tomica. Nah, dia punya yang namanya Tomica Land. Jadi Tomica Town. Jadi kota-kotaan gitu ya. Bentuknya kota-kotaan tuh bagus banget gitu. Jadi saya kalau mau main sama anak saya, sebelum kita main, saya akan bikin kotanya dulu. Wah, susun dulu rumah-rumahnya, jalannya saya bikin ya. Setelah jadi kotanya, wah, saya sama anak saya bilang, keren ya Yo? Iya keren ya, kita keren-kerenan dulu ya. Habis itu baru, oke, keluarin mobil-mobilannya. Nah, saya kasih tahu saudara, saya lagi mainan kota-kotaan, apalagi mainan mobil-mobilan? Saya lagi main apa? Ada yang bisa jawab? Saya lagi main mobil-mobilan. Tapi saya bikin kotanya dulu. Dan bikin kotanya gak gampang, lama. Setelah kotanya jadi baru si aktor-aktor saya keluarin ya. Wah, Lightning McQueen saya keluarin ya, mobil-mobilannya The Cars. Waktu itu anak saya suka The Cars. Jadi mobil-mobilan saya keluarin. Wah, kita mainan. Kejar-kejaran. Wah, ada maling, ada apa. Wah, ya kita mainin mobil-mobilan, bukan main kota-kotaan. Main mobil-mobilan. Tapi yang saya kerjain kota-kota sama. Mahkota penciptaan Tuhan itu adalah manusia. Tapi Tuhan ciptakan dulu semuanya. Tuhan ciptakan dulu daratannya, Tuhan ciptakan dulu airnya, Tuhan ciptakan dulu pohon, Tuhan ciptakan. Supaya apa? Dengar baik-baik, makanya saya bilang ini simple. Tapi kalau
Bro Ensis bisa tangkap ini, Bro Ensis akan berubah hidupnya. Supaya ketika Adam dan Hawa lapar, dia nggak lagi bilang, Tuhan, aku lapar. Lalu Tuhan bilang, oh tunggu, saya bikin dulu ya. Kamu mau bikin apa? Mau apa ya? Mau makan mangga ya? Oke, saya ciptain dulu pohon mangga. Ces, pohon mangga. Besoknya Adam dan Hawa bilang, Tuhan, saya lapar. Kamu mau apa? Oh rambutan ya, sekarang rambutan. Oke, ces, rambutan. No. Tuhan sudah ciptakan pohon mangga, Tuhan sudah ciptakan pohon rambutan, Tuhan sudah ciptakan pohon buah-buahan yang lain. Supaya ketika Adam dan Hawa lapar, dia nggak lagi mohon sama Tuhan, tapi dia tinggal petik, makan. Waduh, enak betul kalau udah gitu ya. Nggak perlu lagi mohon, sudah ada. Amin. Amin. Adam dan Hawa tidak lagi perlu memohon kebutuhan dia sehari-hari. Karena Tuhan sudah sediakan kebutuhannya di dalam taman itu. Dan bahkan dengar ini, Tuhan tidak menciptakan pohon-pohon yang baru hari ini. Karena penciptaan dia sudah selesai. Semuanya sudah sempurna. Tapi pohon-pohon yang ada, sumber daya makanan yang ada di bumi ini, ya, mampu menghidupi seluruh manusia di muka bumi ini yang kurang lebih, kalau nggak salah, 7 miliar jiwa. Wow. Wow. Ya. Katakan dong, wow gitu ya. Pakai masker sih jadi nggak bisa lihat. Wow. Ya. Kebutuhan kita sudah disiapkan oleh Tuhan. Yang saya mau katakan adalah Tuhan sudah mengantisipasi segala kebutuhan kita sebelum kita memerlukannya. Katakan amin. Jadi hari ini, mari ubah cara berpikir saudara. Ubah cara berpikir bro and sis. Stop meminta yang Tuhan sudah sediakan. Saya kasih ilustrasi. Ya, satu kali saya undang teman saya untuk makan di rumah saya, ini ilustrasi, bukan cerita benar. Untuk makan. Wah, saya suruh istri saya masak. Istri saya ini jago masak ya. Waduh. Saya suruh dia masak masakan Nusantara, ada rawon, ada soto, ada semuanya di meja penuh. Terus saya undang teman saya, kita ngobrol. Bro, gini. Lalu teman saya ini menangis. Kenapa kamu nangis? Aku belum makan dari pagi, bro. Aku lapar. Perlu nggak dia menangis kayak begitu? Makanan di depan dia, tinggal dimakan. Makan aja bro, kalau kamu lapar makan. Tapi seringkali di dalam kehidupan kita, kita seperti itu. Tanpa kita sadari. Tuhan, beri aku berkat Tuhan. Tuhan sudah berkati kita, amin? Sudah belum? Sudah. Ingat. Berarti kalau sudah diberkati, Pak mana Pak? Tapi Pak berkatnya Pak, nggak ada. Nggak ada loh Pak, saya hari ini bisa makan. Itu semua karena kemurahan teman saya yang traktir. Mana berkat Tuhan Pak? Kita lupa, makanya tadi sebelum kita bahas ini, saya bahas dulu. Di prinsip yang pertama tadi, manusia roh kita sudah diberkati, amin. Hanya sekarang PR kita adalah, bagaimana manusia roh yang sudah diberkati ini bisa termanifestasikan di alam kehidupan kita. Amin. Sama, teman saya tadi bisa nangis-nangis minta makan, padahal makanan begitu tersedia banyak di depan dia. Cuman kan ada caranya, betul? Caranya apa? Caranya dia harus ambil makanan itu. Jangan minta saya suapin, ya. Dia harus ambil makanan itu dan dia harus masukin ke mulutnya. Ya, sebagian orang berkata inilah bekerja gitu ya. Mengambil makan, ya. Tapi buat saya itu bukan bekerja. Membutuhkan iman percaya untuk mempercayai sesuatu yang sudah ada ini menjadi kenyataan. Amin. Amin. Dan saya kasih tahu sama bro and sis, Tuhan sudah menyelesaikan semuanya di dalam manusia roh kamu. Amin.
Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Sakit penyakit sudah Dia selesaikan. Kemiskinan sudah Dia selesaikan. Ya, semuanya sudah Dia selesaikan. Hanya sekarang tugas kita adalah bagaimana kuasa itu boleh termanifestasikan keluar dan menjadi daging di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kenapa nggak ada yang ngomong amin? Ya. Jadi ubah mindset kita. Mulai malam ini jangan lagi berdoa memohon meminta-minta. Jangan lagi punya mental, Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan? Pak, tapi di fisik masih sakit loh Pak. Ya. Kalau Broensis ke dokter, lalu dokter memvonis Broensis sebagai, oh ini kanker. Ya ini perumpamaan, kanker. Ya. Terus apa Pak? Kita nggak percaya? Bukan. Ya, kita percaya dia dokter. Dan dia melakukan riset itu dengan ilmu kedokteran. Betul. Ya, kita nggak bisa bilang, tidak. Ya, ini kalau kita radikal gitu ya. Begitu gila, Pak, Bapak kanker. Ah, tidak. Bro, Ensis bisa ditangkap satpam rumah sakit. Ini buktinya loh Pak. Tidak. Saya tidak mau percaya. Ya, saya percaya saya sudah sembuh. Yes, itu benar. Tapi hasil diagnosa dokter ini adalah sebuah fakta. Ya, kita nggak bisa menganggap ini sebagai sebuah hal yang tidak benar, bukan. Tapi ini adalah fakta. Ini fakta loh. Ya, hampir 100% dokter kalau sudah vonis kanker, ya memang ada kankernya di dalam tubuhnya. Betul? Ada. Ini adalah fakta. Tapi ingat sekali lagi, kita ini manusia daging apa manusia roh? Kita manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam daging. Yang harus kita percaya, yang harus kita pikirkan adalah yang kena kanker itu kendaraan kita, fisik kita. Ya. Manusia roh kita sudah disembuhkan Tuhan, amin. Oleh bilur-bilurnya Dia sudah menyembuhkan kita. Di atas kayu salib Dia sudah bayar semua sakit penyakit kita. Yang perlu kita katakan, oke dokter, terima kasih buat faktanya, ya. Saya akan bawa pulang ini ke rumah. Begitu sampai rumah, Tuhan, fakta ilmu kedokteran berkata, saya kanker. Tapi fakta kebenaran firman Tuhan berkata, saya sudah disembuhkan. Amin. Ketika kita ucapkan itu, terus menerus, kita imani, terus menerus, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, yang amin Tuhan catat. Bukan cuma sakit penyakit. Di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu, kita berbicara tentang dunia bisnis pro-M, profesional muda. Engkau bekerja di tempat pekerjaanmu, engkau usaha di tempat usahamu. Sepi, itu fakta dunia. Ya, tempatmu jauh, di mana jin buan anak, ya lagi tren sekarang. Bisnismu jauh di tempat jin buan anak, ya. Itu fakta. Tapi kita hidup bukan sesuai dengan fakta kebenaran dunia ini. Amin. Tapi kita hidup sesuai dengan fakta kebenaran firman Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita dulu. Itu yang harus kita tangkap. Itu yang harus kita imani. Ya, dan fakta ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya bisnis warung makan jauh di tempat jin buan anak, daerah Kabil. Ya, warga Kabil jangan marah. Ya. Di Kabil, ya jauh dari sini. Kalau lagi sepi 30 menit, kalau lagi rame 40 menit, kalau lagi macet bisa 1 jam lebih. Ya, usaha lumayan oke, karena di sana juga banyak PT. Ya, bulan Desember kami ngalami yang namanya penurunan. Waduh, ya ini berat buat kami karena penurunan ini nggak main-main, lumayan banyak, ya. Saya ya bilang sama istri,
ada yang salah ini. Ya. Penjualan makin sepi, ada yang salah. Ya. Kita sebagai orang terpelajar, orang terpelajar, saya S1, ya, terpelajar, langsung mikir otak dulu, betul nggak? Saya S1 manajemen pemasaran, waduh ya. Jadi saya harusnya bisa menganalisis kenapa ini terjadi. Wah, saya biasanya jelasin sama istri saya. Yang pertama, ya, bulan Desember, ternyata PT yang terbesar yang ada di sana, saya nggak usah sebutin ya, lagi nggak ada job. Jadi biasanya kita bisa ngelihat ribuan motor lewat kalau pulang, ini nggak ada. Saya bilang, itu bisa pengaruh dengan penjualan kita. Berarti orang di sini semakin sedikit. Yang kedua, bulan Desember, aduh ini orang nih udah pengen liburan. Suasananya udah pengen liburan. Ya, ini pengaruh juga sama penjualan. Yang ketiga, bisa jadi menu kita sudah bosan buat mereka. Wah, ini kan fakta intelektual, betul? Seperti tadi dokter, fakta intelektual. Ya. Dan saya mencoba merenungkan itu. Aduh, cari solusinya gimana ya? Menu baru, ya kami bikin menu baru sesekali. Sama aja. Ya. Aduh, mau bikin poster. Uang lagi, nanti dulu deh kalau berkaitan dengan uang jangan dulu. Ya, pelit. Sampai bulan Januari masih seperti itu. Di minggu kedua Januari, tiba-tiba ada pesanan masuk. Saya harus nganter, saya nganter sendiri ya ke belakang, kurang lebih dari warung saya 5 menit lah ke dalam. Saya antar ke dalam, ketika saya ngantar, saya naik motor, tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Waduh ya, untung Roh Kudus nggak ngagetin, kalau ngagetin saya lagi bawa motor loh ya. Dia cuman slow, tok gitu ya, jadi pelan gitu ya, kalau gitu, waduh saya bisa jatuh, kaget. Tok, dia bilang. Kamu lihat tuh PT-PT banyak, ya, itu semua buat kamu. Waduh, saya bilang amin. Jadi saya dari motor dari belakang itu, saya langsung mulai confess firman Tuhan. Ya, saya sebutin PT-nya satu-satu. PT ini dalam nama Yesus pergi ke warung saya. PT ini dalam nama Yesus pergi ke warung saya. PT ini dalam nama Yesus pergi makan di warung saya. Terus sampai jalan saya bingung, tempat saya kecil, mana cukup? Ya, saya ulangi lagi, PT ini jangan semua, bos-bosnya aja makan di tempat saya. PT ini karyawannya aja deh makan tempat saya. Ya, gantian deh, jangan semua, gantian nih Senin nih Selasa gitu ya. Ya, tiba-tiba di minggu kedua, ya bro and sis, warung saya rame. Ya, rame. Ya, Tuhan kirim pegawai-pegawai baru. Waduh, wajah-wajah baru. Sampai mohon maaf, saya sampai bilang, Kak maaf tempat kami nggak cukup. Ya, maaf tempat kami nggak cukup Kak. Ya, saya udah sedih dalam hati, saya kalau nolak pelanggan tuh sedih. Ya, tapi mau gimana lagi, tempatnya kan terbatas. Saya sedih. Kakak ini pergi. Terus balik lagi. Pak, kalau bungkus bisa? Kalau bungkus bisa, akhirnya bungkus juga. Ya, tapi kami berdua luar biasa ya kerjanya. Ya, bukannya ramai terus, waduh kerjaan tambah ringan, enggak, kerjaan tambah berat. Ya, saya bilang sama istri saya, berkat Tuhan kalau datang kamu sanggup enggak? Ya, berkat Tuhan kalau datang kayak gini nih, waduh ya banyak. Ya, nah, puji Tuhan. Ya, sampai minggu terakhir kami masih berkati. Februari gimana Kak? Oh iya pasti berkati. Ya, walaupun kita belum masuk. Ingat Tuhan sudah sediakan. Kita sudah memiliki segalanya, berhentilah mencoba mendapatkannya. Amin. Amin. Mulai hari ini, rubah cara pikir kita. Ya, jangan minta-minta terus. Tuhan sudah kasih. Terus apakah yang harus kita lakukan? Perkatakan. Ya, misalnya sakit, perkatakan, aku sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, perkatakan. Perkatakan. Kita harus mengerti firman, ya.
supaya kita bisa memperkatakan firman itu. Firman itu boleh jadi daging. Ya. Aduh sakit kak, mana ya kak? Wih, cari dong, baca firman dong. Ya, di mana Yesus menyembuhkan kita? Baca, cari. Saudara punya, Bro Ensis punya gadget kan? Tinggal cari aja, mana? Oh, perkatakan firman, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, ya, oleh bilur-bilurnya. Jadi sembuh. Perkatakan firman terjadi di dalam hidupmu. Amin. Ya. Jangan mau dibohongin terus sama si iblis. Jangan mau dibohongin terus, sehingga kita akan menjadi orang yang menderita. Padahal kuasa yang terbesar di muka bumi ini, yaitu kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu ada di dalam hidupmu. Masa hidupmu mau menderita terus? Ya, masa hidupmu mau menderita terus? No, mulai malam ini, rubah cara berpikir, bahwa kita sudah menang. Kita tidak berjalan menuju kemenangan, tapi kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Jadi bukan dari nol kepada kemenangan, bukan. Yesus sudah taruh kita di titik yang kemenangan. Tinggal kita berjalan menuju kemenangan yang lain. Ya. Untuk menuju kita perlu jalan. Ya. Untuk menuju ke sana kita perlu jalan. Inilah yang dikatakan, mungkin sebagian orang berkata inilah yang namanya harus bekerja. Ya. Harus bekerja mendapatkannya. Amin. Bapak Ibu, Bro and Sis, ngerti kebenaran ini? Ngerti? Kalau engkau mengerti, maka engkau harusnya berani berkata kepada dirimu di depan cermin, I decided to follow Jesus, no turning back. Ya. Karena kita tahu di dalam Tuhan kita pasti menang. Bahkan bukan kita pasti menang, tapi kita sudah menang. Amin. Tidak ada keraguan-raguan lagi di dalam kehidupan kita ketika kita mengerti firman Tuhan. Yang perlu kita sadari adalah meyakinkan diri kita bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Banyak orang Kristen merasa hidupnya paling menderita, paling merana. Seolah-olah Tuhan tidak mengasihi dia. Seolah-olah Tuhan tidak tolong dia. Ya, saya tidak ditolong Tuhan karena kemarin saya berdosa. Saya tidak ditolong Tuhan karena saya melakukan kesalahan ini, kesalahan itu. Tuhan meninggalkan saya. No. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ya, hanya engkau perlu menyadari bahwa manusia rohmu sudah sempurna. Amin. Itu yang perlu kita sadari. Ketika kita menyadari, maka kita akan menjadi orang yang menang. Amin. Ngerti? Jelas ya? Jelas ya? Sangat jelas, sangat simpel. Tapi perlu dilakukan. Saya aja kadang kalau berdoa suka salah. Ya. Tapi begitu saya sadar, saya ganti. Ya, saya ganti. Ya. Dulu kalau saya doa, Tuhan, saya sudah melakukan bagian saya. Engkau yang berkati saya sekarang. Ya, no, Tuhan bilang saya sudah berkati. Jadi saya doanya berubah. Tuhan, kami mau klaim berkat kami besok. Kami mau klaim berkat yang sudah Engkau sediakan besok di dalam bisnis kami. Kami mau klaim di dalam nama Tuhan Yesus terjadi Tuhan besok. Amin. Kita punya kuasa untuk berkata seperti itu. Ya, ketika kita menyadari. Ya, tapi hebatnya si iblis akan selalu membuat kita terpuruk dan terpuruk lagi. Saya ajak kita semua baca dalam Efesus 1 ayat 4 sampai 6. Saya garis bawahi yang ke-6 aja. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Satu lagi di dalam Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.
Bro and sis, ada korelasi antara dua ayat ini. Di mana korelasinya? Saya kasih kuning ya, kuning. Di dalam King James Version bahasa Inggris, Alkitab, ya. Kata di dalam Lukas dan di dalam Efesus itu adalah kata yang sama. Ya, highly favor. Dan kata ini hanya 2 kali ditulis di dalam firman Tuhan. Yang pertama di dalam Lukas, kata ini dipakai untuk Maria, ya, dikaruniai Tuhan. Engkau yang dikaruniai Tuhan. Tapi di dalam Efesus itu berbicara kepada kita semua. Saya mau kasih tahu sama bro and sis malam hari ini. Posisi engkau di mata Tuhan sama seperti Tuhan mengasihi Maria. Amin. Hanya ada 2 ayat yang menggunakan kata highly favor di dalam Alkitab King James. Menurut bahasa aslinya, nanti Bapak Ibu boleh cari ya. Saya biasanya pakai Sword Bible, cari aja. Ya, hanya ada 2. Tuhan begitu mengasihi Maria, betul nggak? Kalau dia nggak mengasihi Maria, nggak mungkin Yesus lahir dari Maria, betul? Kita semua percaya itu. Maria bukan wanita sembarangan. Maria ini wanita yang spesial. Ya, kalau kita lihat butuh 2000 tahun untuk Tuhan menemukan seorang yang kudus, yang tulus untuk melahirkan seorang juru selamat ke dalam dunia. Itu Maria. Ya, nanti lain kali kita akan bahas itu. Ya. Jadi Maria itu wanita yang begitu spesial. Dan yang luar biasa malam hari ini, di dalam kitab Efesus ditulis kata yang sama buat kita semua, highly favor. Orang yang paling dikasihi. Begitu luar biasa Tuhan menempatkan kita di posisi seperti ini. Tapi kita masih merengek, merenungi nasib kita. Di depan kaca nangis, kenapa hidup gua kayak gini Tuhan? Gagal bercinta terus, putus terus. Kenapa Tuhan kirim pria seperti ini, seperti pohon pisang, punya jantung gak punya hati? Stop mengasihani diri kamu. Tuhan mengasihi engkau. Itu modal yang kita butuhkan untuk kita pede. Itu modal yang kita butuhkan untuk kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Katakan amin. Saudara, bro and sis percaya? Bro and sis percaya? Angkat tangannya dulu dong kalau percaya. Saya ajak bangkit berdiri dulu. Ini kayak ngantuk. Ya. Pro M? Lupa. Oke, Pro M? No turning back. No turning back. No turning back. Pro M? No turning back. No turning back. No turning back. Oke, silahkan duduk lagi. Dibutuhkan kesadaran untuk kita memiliki kesadaran bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Ya. Dibutuhkan rasa yang betul-betul sadar gitu. Bahwa kita ini bukan orang sembarangan. Kita ini dikasih Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saya tahu, saya nggak usah bacain semua, ya. Saya tahu bro and sis pasti akan tahu cerita ini. Ini cerita tentang Nabi Elia. Siapa itu Nabi Elia? Ini nabi yang luar biasa ya. Dia pernah bilang, tidak akan ada hujan kalau dia nggak ngomong. Waduh. Tuh saya belum nemuin nabi kayak gitu sampai hari ini. Tidak akan ada hujan, kalau saya belum ngomong hujan tidak akan turun hujan. Ini luar biasa. Ya, dia berani ngomong itu di depan raja. Yang nabi-nabi palsu udah dibunuh semua sama dia. Ya. 1 kali. Tapi Tuhan yang suruh. Bro and sis jangan coba-coba. Kalau Tuhan gak suruh jangan coba-coba gitu ya. Terus datang ke Presiden Jokowi, Pak Jokowi tidak akan ada hujan. Kalau saya belum ngomong. Jangan ya, bukan saya yang suruh loh ya. Yang lain jadi saksi. Oke. Singkat cerita,
Tuhan suruh Nabi Elia menyingkir dulu. Karena kalau nggak menyingkir bisa-bisa ditangkap dibunuh. Ya, karena Raja Ahab ini punya satu ratu yang kejamnya luar biasa ya. Isabel ya. Jadi dia hidupnya penuh dengan kesebelan, kebencian. Gak ada hubungannya ya sama Isabel. Ya. Satu kali Tuhan suruh. Perhatikan di ayat ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Luar biasa, Tuhan menggunakan burung gagak untuk memberi Nabi Elia makan. Betul ya? Saya mau kasih tahu. Sebelum Tuhan suruh Nabi Elia ke sungai Kerit, Tuhan sudah ngomong enggak sama burung gagak? Sudah bicara belum? Sudah. Ini kan Tuhan bilang, engkau dapatkan gini Tuhan, kamu pergi ya, engkau bisa minum dari sungai, aku sudah perintahkan. Artinya apa? Sebelum pergi, Tuhan sudah perintahkan burung gagak untuk memberi makan kamu di sana. Betul? Betul? Tuhan sudah ngomong dulu sama burung gagak. Burung gagak kirim makanan di sana. Pertanyaan saya, kalau Nabi Elia tidak percaya Tuhan, lalu dia tidak pernah ke sungai Kerit, apakah dia akan bertemu dengan burung gagak itu? Tentu tidak. Pertanyaan saya, ya, kalau Nabi Elia terus yang nggak mau dengar suara Tuhan, dia memilih tempat rumah aja deh yang ada makanan, dia nggak akan ketemu dengan burung gagak itu. Sebelum Tuhan memerintahkan Elia pergi, Tuhan sudah menyiapkan suplainya dulu di sana. Betul? Bro Ensis bisa tangkap? Sebelum Tuhan memerintahkan Elia pergi, dia sudah menyiapkan suplai makanan dan suplai minumannya di sana. Sama nggak sama kayak Adam tadi? Sebelum Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan udah ciptakan suplainya dulu. Baru dia tempatin Adam dan Hawa sebagai ciptaan yang paling di situ. Supaya apa? Supaya nggak ngomong lagi. Tinggal makan. Tapi untuk makan, Adam untuk lapar mau makan, dia nggak bilang Tuhan, enggak. Tapi dia, iya pisang. Tapi apa yang perlu? Apa yang harus dilakukan Adam? Dia kan harus pergi ke pohon pisang, betul ya? Terus petik buah itu, ya. Terus buka. Cara bukanya pun harus 3 kalau nggak salah. Kalau 4 monyet katanya begitu. Ya. Ini jawabannya. Dia harus buka pisang itu, baru dia makan, baru dia kenyang. Ada hal yang harus dilakukan oleh Adam, walaupun Tuhan sudah sediakan. Amin. Ada yang harus kita kerjakan, walaupun Tuhan sudah sediakan. Ya, duit nggak turun dari atap kita, ya. Tapi ada yang perlu kita kerjakan. Tapi kita percaya Tuhan sudah siapkan. Amin. Ya. Elia sudah disiapkan makan sama minumnya, tapi ada yang harus Elia kerjakan. Apa yang harus Elia kerjakan? Dia pergi ke sana. Kalau dia tidak pergi ke sana, maka berkat itu tidak akan Elia dapatkan. Maka berkat itu tidak akan Elia dapatkan. Terkadang di dalam kehidupan kita, kalau engkau belum diberkati, kalau engkau merasa engkau belum mendapatkan berkat yang Tuhan janjikan, itu karena engkau belum ke sana. Amin. Amin. Pak, ke sana kemana Pak? Ya, jangan diterjemahkan sungai Kerit. Ya. Nanti pariwisata ke sana, waduh ini bayar saya nih. Harus ke sungai Kerit. Enggak ya. Tapi di sana, ke sana di dalam kehidupanmu, itu adalah tempat yang Tuhan suruh engkau pergi. Saya nggak bisa tahu kesanahnya kakak ini di mana, kesanahnya abang ini kemana, saya nggak tahu. Karena hanya mereka yang tahu.
Jelas? Terkadang kita harus pergi ke sana karena Tuhan sudah menyediakannya di sana. Yang kedua, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Satu kali Tuhan nyuruh lagi, habis dari sungai Kerit, ketika sungai itu kering, Tuhan nyuruh lagi sama Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Pertanyaan yang sama yang saya tanyakan kepada bro and sis malam hari ini, apakah Tuhan sudah ngomong sama janda itu sebelum Elia pergi ke sana? Yes. Penyediaan Tuhan selalu ada. Ketika kita taat, kita harus pergi kemana? Katakan amin. Katakan amin dalam hidupmu. Ya, karena kalau engkau tidak menangkap hal ini, maka engkau adalah orang yang paling menderita di muka bumi ini. Karena engkau memiliki segalanya, tapi engkau tidak bisa mengambil segalanya. Amin. Engkau sudah diberikan segalanya. Engkau sama seperti seorang anak yang diberikan warisan oleh orang tuanya, ya, diberikan warisan, tapi engkau gak bisa buka peti ini. Orang tua bilang di dalam itu ada harta, wah, puluhan M. Terus saudara mulai intip, oh iya ada batu permata. Tapi engkau tidak mencoba untuk membuka dan mengambilnya. Apakah itu akan menjadi milikmu? No. Itu ada padamu, tapi itu bukan menjadi milikmu. Engkau hanya memegangnya, tapi engkau tidak bisa menikmatinya. Itulah yang terjadi ketika kita tidak menyadari bahwa manusia roh kita sudah diselesaikan semuanya. Tapi kita lebih memilih hidup secara daging, secara jiwa kita. Dan kita berkata, kalau mau makan ya kerjanya lebih keras, lebih keras, lebih keras. Saya tidak menyalahkan hal itu. Tapi engkau perlu menyadari bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa untuk engkau dan aku. Amin. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Pemusik bisa naik kertas. Ini kata-kata terakhir dari saya. Tuhan sudah memberi kemenangan. Jadi tidak ada istilah back lagi. Artinya no turning back di dalam kehidupan kita. Itu harus menjadi slogan kita di dalam hidup kita. Ketika kita memutuskan bahwa Tuhan adalah Tuhan di dalam hidup kita. No turning back. No turning back. Haleluya. Haleluya. Christ is my reward and all of my devotion. There's nothing in this world that could ever satisfy. Through every time, my soul will sing. No turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ in all, the joy of my salvation. Amin Tuhan. Ini pernyataan iman kami Tuhan. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through
Tuhan kita. Ya Tuhan, ya Tuhan. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Cross is behind me, walk behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, walk behind me, no turning back, no turning back. Katakan Yesus cukup. Yes, amen. Christ is enough for me. Ya Tuhan, is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. Katakan dengan imanmu. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak, biar ini keluar dari hati kami yang paling dalam, bahwa kami memilih Engkau sebagai Tuhan dan satu-satunya di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang ada di pihak kami. Siapakah yang akan menjadi lawan kami? Karena kami tahu kemenangan demi kemenangan akan ada di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau buat berhasil. Engkau sudah menyelesaikan semuanya Tuhan. No turning back di dalam kehidupan kami. Ketika kami memutuskan, kami memilih Engkau, kami mengikut Engkau, tidak ada kata kembali Tuhan. Biar hari ini itu menjadi deklarasi anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan. Malam hari ini saya ajak setiap kita memikirkan satu hal yang engkau merasa engkau belum menang di dalam hal ini. Mungkin di dalam hal perjodohan, mungkin di dalam sakit penyakitmu, mungkin di dalam kegagalan bisnismu, mungkin di dalam pekerjaanmu, mungkin di dalam hubunganmu dengan orang tua, mungkin apapun yang aku tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi engkau merasa engkau belum menang dalam hal ini. Hari ini engkau taruh itu di hatimu. Engkau taruh itu di hatimu. Hal yang engkau merasa engkau belum menang hal ini, engkau taruh di hatimu. Dan malam hari ini, mari sama-sama katakan bersama dengan saya. Katakan setiap masalahmu sekarang dan katakan kepada masalah itu, aku sudah menang atas engkau. Aku sudah menang atas engkau. Aku tidak akan tertipu lagi dengan tipu dayamu. Karena aku tahu kemenangan itu sudah Tuhan berikan di dalam hidupku. Hai sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau tidak lagi berkuasa atas tubuhku. Hai kemiskinan,
Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tidak berkuasa lagi atas tubuhku. Hubungan yang selalu gagal, Engkau tidak berkuasa lagi atas tubuhku. Hubungan dengan orang tua, Engkau tidak lagi berkuasa atas hidupku. Sebutkan setiap masalah itu dan perkatakan bahwa mereka tidak lagi bisa mengikat hidupmu. Sebab kemenangan itu sudah ada di dalam hidupmu. Dan hari ini Engkau akan mendeklarasikannya sehingga itu keluar dari manusia rohmu. Dan Engkau menjadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam kehidupanmu. Dan Engkau tidak lagi menjadi orang yang terikat. Engkau menjadi orang yang merdeka, orang yang terbebas dari setiap masalah apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. I have decided follow Jesus, no turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Francis, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya secara pribadi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya sangat percaya kita semua diberkati, amin. Yang diberkati boleh lambai-lambaikan tangan. Kita kasih jempol buat hambanya Pak Julian. Terima kasih buat malam hari ini sudah melayani kita. Bro and sis yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita itu begitu berharga di mata Tuhan dan begitu spesial, katakan amin. Dan kasih tahu kiri kanannya, kamu berharga dan spesial di mata Tuhan. Ketika iblis jatuh di dalam kesombongan, mau menjadi seperti Allah, tidak ada penebusan kepada Lucifer, kepada malaikat Tuhan. Ya, tadinya dia malaikat Tuhan, tapi dia mau menjadi seperti Allah. Dia dibinasakan di dalam kekekalan dan tidak ada penebusan. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, menyediakan pengampunan kepada setiap kita. Amin. Dia menyediakan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Bahkan dia menyediakan langit dan bumi yang baru, yaitu Yerusalem baru, buat setiap orang yang percaya. Untuk itu Yesus lebih dari cukup untuk kita, amin. Kalau kehidupan yang kekal dia bisa sediakan untuk kita, apalagi kalau cuma urusan perut, urusan karirmu, bisnismu, Tuhan akan berkati engkau. Tuhan akan limpahkan berkat ilahi di dalam hidupmu untuk engkau mengalami kesuksesan di dalam Tuhan, katakan amin. Untuk itu malam hari ini jangan lagi melihat ke belakang, tapi lihatlah Kristus ada di depanmu, ada di hidupmu, ada di pribadimu, ada di keluargamu. Dan Tuhan akan menyediakan hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Katakan amin. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Begitu besar anugerah kasih-Mu yang Engkau berikan bagi setiap kami. Engkau menyediakan hal yang kekal bagi kami. Bahkan Engkau menyediakan hal-hal yang jasmani bagi kami. Bahkan kebutuhan karir kami, kebutuhan kehidupan kami Engkau sudah sediakan. Bahkan jauh sebelum dunia ada Engkau sudah sediakan itu semua. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan memberikan kami hal-hal yang istimewa, di mana kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Dan Engkau menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi bekal bagi kami. Untuk kami melihat bahwa begitu berharganya hidup kami di dalam Yesus Kristus. Dan kami tidak lagi mau melihat ke belakang, tapi kami mau memandang di dalam Kristus ada masa depan yang kekal, yang luar biasa yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Untuk itu Tuhan, malam hari ini biarlah berkat damai sejahtera Allah menyertai hidup kami. Dan Tuhan memberkati setiap kami yang memberikan persembahan, diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap pekerjaanmu, setiap usahamu. Tuhan memberkati setiap keluargamu, bahkan hubunganmu dengan pasanganmu diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan,
ketika engkau memfokuskan hidupmu kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Terimalah berkat damai sejahtera Allah, sukacita yang dari Roh Kudus menyertai setiap hidupmu. Kasih Allah menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.